Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita masih dapat berdiri pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Jilabu Aji. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Al-Madaniyah. Paling teman-teman sudah pernah mendengar apa itu Makkiyah dan apa itu Al-Madaniyah. Paling teman-teman hanya bisa sebagian paling mengerti dengan Makkiyah dan Al-Madaniyah. Seperti contohnya Makkiyah itu adalah surah yang turun dari Mekah, atau Madaniyah itu surah yang turun di Madinah. Begitu. Jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang seputar dasar-dasar Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Nah, kemudian teman-teman, kita tahu bahwa Al-Makkiyah itu artinya orang-orang Mekah, sedangkan Al-Madaniyah ini artinya orang-orang Madinah. Begitu. Jadi Al-Makkiyah itu pada proses Al-Quran diturunkan itu ada dua atau fase atau periode Makkah. Kemudian disimpulkan ada yang namanya surah-surah Makkiyah dan surah-surah Al-Madaniyah. Nah, surah Al-Makkiyah ini yaitu surah atau ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Artinya Nabi belum hijrah, artinya Nabi masih berada di kota Mekah. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman tahu, setiap surah yang turun pada saat itu tetapi Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, berarti itu termasuk surah-surah Makkiyah. Jadi surah-surah yang turun pada saat itu pada Nabi masih berada di kota Makkah, berarti itu adalah surah-surah Makkiyah. Gitu teman-teman. Nah, Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian ada pengertian surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini adalah surah atau sebagian ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Artinya Nabi sudah berada di Madinah. Artinya ini surah-surah pada saat itu, surah-surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu Nabi sudah berada di Yastrib atau di Madinah, sudah hijrah. Begitu teman-teman. Jadi pengertian surahnya itu adalah surah Madaniyah itu yaitu surah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi kita ketahui bahwa artinya surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah itu pada saat Nabi masih di Mekah. Sedangkan kalau pengertian kalau surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan kepada Nabi, yang diturunkan kepada Allah, kemudian yang diturunkan kepada Nabi SAW itu ayat atau sebagian ayat Al-Quran itu pada saat itu Nabi masih berada di Madinah, sudah hijrah artinya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri surah Makkiyah. Nah, di dalam ciri-ciri surah Makkiyah ini poin pertama itu setiap surah yang di dalamnya mengandung sajdah, maka surah itu Makkiyah. Artinya di dalam ciri-ciri surah Makkiyah ini teman-teman ada
tanda sajdah. Jika teman-teman membaca Al-Quran, kemudian teman-teman membaca di dalam Al-Quran itu terdapat surat sajdah, maka surah itu adalah surah Makkiyah, teman-teman. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan ujungnya itu ada wasjud waqtarib. Artinya di dalam artinya itu kan ada sajdah, ujungnya itu ada sajdah, ujung surat itu ada sajdah, wasjud waqtarib, berarti ada tanda sajdah. Kemudian berarti di ciri-ciri surah Makkiyah di dalam surah Al-Alaq ini terdapat ciri-ciri surah Makkiyah. Artinya surah Al-Alaq itu adalah surah Makkiyah, statusnya adalah surah Makkiyah. Kemudian poin kedua itu diawali dengan ya ayuhan nas. Nah, ciri-ciri surah Makkiyah itu di dalamnya diawali dengan ya ayuhan nas. Nah, jadi teman-teman juga kalau membaca Al-Quran kemudian diawali dengan ya ayuhan nas, berarti itu termasuk ciri-ciri surah Makkiyah. Berarti surah yang teman-teman baca itu adalah surah Makkiyah. Jadi ini artinya ya ayuhan nas itu adalah wahai manusia atau wahai anak Adam, wahai seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya tidak pandang agama, artinya keseluruhan. Nah, tanda ini diawali dengan ya ayuhan nas, jadi itu wahai manusia. Kemudian selanjutnya surah Makkiyah umumnya ayatnya pendek-pendek. Nah, kenapa pendek-pendek? Karena di dalamnya terdapat di dalam surah Makkiyah itu terdapat janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kisah para nabi dan masalah-masalah gaib. Itu yang ada di dalam ciri-ciri surah Makkiyah. Yaitu kan surah Makkiyah itu umumnya ayatnya pendek-pendek. Jadi ayat-ayat pendek-pendek itu menjelaskan tentang masalah-masalah gaib, tentang kisah para nabi dan umat terdahulu juga. Kemudian selanjutnya poin keempat, ada isi surah Makkiyah pada umumnya berkenaan dengan perihal akidah, keimanan, tauhid, akhlak, surga dan neraka, dan pahala dan dosa. Jadi di ciri-ciri surah Makkiyah ini juga teman-teman, isi surah Makkiyah itu juga terdapat berkenaan dengan perihal akidah, keimanan, tauhid, akhlak, surga dan neraka, pahala dan dosa. Jadi di ciri-ciri surah Makkiyah itu terdapat itu ya teman-teman, terdapat tauhid, akhlak, surga, neraka dan pahala. Kemudian yang terakhir, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. Nah, jadi teman-teman, di ciri-ciri surah Makkiyah itu juga ayat Makkiyah itu pada umumnya ditujukan kepada orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang menyembah berhala, menyekutukan Allah. Padahal kan Allah sudah melarang menyekutukan Allah, sudah musyrik. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri surah Madaniyah. Nah, di ciri-ciri surah Madaniyah, surat di dalamnya terdapat perintah-perintah fardu. Nah, bagaimana itu? Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana itu perintah-perintah fardu, seperti perintah-perintah wajib yang harus umat Islam harus tekuni atau harus kita wajibkan dalam kehidupan kita. Itu kan perintah-perintah dari Allah yang Allah sudah itu kan tanggung jawab kita sebagai manusia. Yaitu seperti contoh perintah-perintah fardu seperti sholat, itu kan adalah termasuk perintah-perintah fardu yang Allah sudah wajibkan kepada seluruh manusia untuk melaksanakannya, agar dekat dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak putus hubungan atau tidak saling berkomunikasi, harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian kedua puasa. Nah, perintah fardu. Nah, jadi di ciri-ciri surah Madaniyah itu terdapat juga perintah-perintah seperti puasa, sholat, dan zakat, dan membaca juga Al-Quran. Itu adalah perintah-perintah fardu, perintah-perintah kewajiban yang harus manusia lakukan di muka bumi ini. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau tadi kita di surah Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhannas, atau wahai manusia tidak pandang agama, atau wahai anak Adam. Tetapi sekarang ciri-ciri surah Madaniyah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang muslim. Artinya kata ya ayyuhalladzina amanu ini ditujukan hanya kepada orang Islam saja. Hanya kepada orang Islam saja. Tidak, artinya ini hanya orang Islam saja kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya Yohanes. Kalau ya Yohanes tadi di surah di ciri surah Makkiyah itu kan wahai manusia tidak pandang agama, tetapi kalau dia di surah Madaniyah ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, artinya hanya ditujukan kepada orang-orang Islam saja atau orang-orang muslim saja. Jadi kalau teman-teman membaca Al-Qur'an, kemudian teman-teman lihat atau membacalah, pertamanya itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti itu ciri-ciri surah Madaniyah yang teman-teman lagi baca. Begitu teman-teman. Kemudian sebagian ayatnya panjang-panjang dan menerangkan hukum-hukum agama. Ya, jadi karena di dalam ciri surah Madaniyah itu terdapat sebagian ayatnya panjang-panjang karena masih menerangkan hukum-hukum agama. Karena pada saat itu di kota Madinah itu pemerintah baru membentuk masyarakat di kota Madinah, begitu. Artinya masih pertama dibentuk begitu, dan baru kemudian ke poin ketiga itu setiap surah yang menjelaskan orang-orang munafik. Nah, di ciri-ciri surah Madaniyah ini juga setiap surat itu yang menjelaskan orang-orang munafik. Nah, jadi di ciri-ciri surah Madaniyah itu ditujukan juga hanya kepada orang-orang munafik juga. Jadi teman-teman, contohnya orang munafik itu seperti dia itu membaca cerita orang di belakang, seperti dia di mukanya orang baik-baik, ternyata di belakang dia menjelekan kita, begitu. Itu adalah orang yang munafik. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 145. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang munafik adalah orang yang sangat keji dan Allah akan memasukkan dia di bawah neraka, tingkatan paling rendah di bawah neraka. Nauzubillah min zalik. Itu paling menyedihkan ya teman-teman. Bagaimana sedangkan neraka biasa saja itu sangatlah parah, apalagi di tingkatan paling rendah di bawahnya neraka. Nauzubillah, itu sangat menyedihkan. Kemudian di poin keempat itu mengandung uraian tentang perdebatan ahli kitabin. Nah, jadi teman-teman di ciri-ciri surah Al-Madaniyah ini mengandung uraian tentang perdebatan ahli kitabin. Tentang ahli kitabin itu seperti contoh seperti Al-Qur'an ini turunnya Al-Qur'an ini turunnya di kota ini, turunnya di Madinah atau sekitar Makkah atau sekitar Madinah. Itu masih banyak ahli kitabin yang menguraikan itu, masih berperdebatan. Maksudnya masih banyak yang berdebat tentang itu. Kemudian yang terakhir, setiap surah dan ayat berkenaan dengan persoalan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah. Jadi, ciri-ciri surah Madaniyah ini teman-teman, setiap di surat dan ayat itu berkenaan dengan persoalan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah, begitu. Kemudian kita masuk ke
contoh surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, saya ambil di sini contoh surah Makkiyah itu surah Al-Ikhlas. Nah, jadi contoh surah Makkiyah Madaniyah ini adalah surah Al-Ikhlas. Nah, jadi teman-teman, contoh surah Makkiyah, saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi teman-teman, di dalam surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah itu adalah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, artinya Nabi masih berada di Mekah ini. Jadi pas Nabi masih berada di Mekah, surah Al-Ikhlas ini turun. Berarti surah ini termasuk surah Makkiyah. Begitu. Kemudian contoh surah Madaniyah, yaitu contoh surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di surah ini menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman tahu nggak? Jadi surah Madaniyah ini adalah surah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah. Artinya Nabi sudah berada di Yastrib, kemudian surah ini turun, begitu. Nah, surah ini sangatlah bagus juga, dan surah Al-Ikhlas juga bagus. Cuman ini perbedaannya adalah contoh surah ini adalah surah Makkiyah, Al-Ikhlas adalah surah Al-Makkiyah, kemudian surah Madaniyah adalah, kemudian surah ini An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Kemudian kita masuk ke manfaat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang poin pertama itu teman-teman, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Jadi manfaatnya Makkiyah dan Al-Madaniyah itu mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu manfaatnya dalam mempermudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Artinya manfaat surat Al-Makkiyah ini adalah mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi teman-teman, manfaatnya itu untuk mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian poin kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Jadi manfaat Makkiyah dan Madaniyah itu adalah meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Begitu teman. Jadi manfaatnya Makkiyah dan Madaniyah itu teman-teman meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada poin ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, gitu. Jadi di manfaat Makkiyah dan Madaniyah ini juga teman-teman bisa mengetahui bahwa
mengetahui kisah-kisah Nabi, seperti Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi waktu pada hari itu, kemudian bagaimana Nabi perang-perang begitu, dan bagaimana Nabi menaikkan derajat seorang perempuan. Maksud seperti kisah-kisah Nabi begitu dah, kisahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang 4 itu mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. Jadi manfaatnya itu juga mengetahui keindahan bahasa Al-Quran, bisa mengetahui apa isi-isi Al-Quran. Kita kan di situ bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, yang apa yang kita tidak tahu begitu. Kemudian kita masuk ke kedudukan ilmu Al-Makkiyah wal Madaniyah. Nah, kedudukan ilmu Al-Makkiyah wal Madaniyah, yaitu kedudukannya Al-Makki wal Madani lebih luas ruang lingkupnya dibanding ilmu asbabun nuzul dan berorientasi pada masa depan. Kemudian Al-Makki wal Madani bersifat menyeluruh, sedangkan asbabun nuzul bersifat partikel jaz'i dan berorientasi pada masa lalu. Itu teman-teman kedudukan ilmu Makkiyah dan wal Madaniyah. Kemudian teman-teman kita masuk ke urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama itu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi kita bisa membantu dalam menafsirkan Al-Quran seperti yang di atas tadi sudah dijelaskan. Kemudian pedoman bagi langkah-langkah dakwah, itu adalah salah satunya ya teman-teman. Kemudian memberi informasi tentang sirah kenabian, kemudian kita lanjut ke mengenali surah Makkiyah dan Madaniyah. Baik, selanjutnya mengenali surah Makkiyah dan Madaniyah, yaitu cara mengenali ayat Makkiyah dan Madaniyah itu dengan cara asimai an-naqli. Jadi dengan cara asimai an-naqli kita bisa mengetahui bahwa ini surah Makkiyah dan bahwa ini surah Madaniyah. Nah, artinya dengan cara asimai an-naqli ini adalah cara ini berdasarkan riwayat. Kalau dia cara asimai an-naqli ini dengan cara riwayat, berdasarkan riwayat. Kemudian kalau dengan cara al-qiyasi an-naqli ini berdasarkan logika dan sesuai konteks begitu teman-teman. Jadi asimai an-naqli itu sesuai dengan riwayat, kemudian berdasarkan riwayat, kemudian cara al-qiyasi al-aqli ini dengan cara berdasarkan logika dan konteks begitu teman-teman. Baik, mungkin sudah selesai. Kemudian saya akan sudah mengenali surah Makkiyah dan Al-Madaniyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Arifian. Pertanyaannya pertama, seberapa besar peran ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran? Berikan pendapatnya saya. Baik, ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran memegang peranan yang sangat penting sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan atau kekuasaannya Allah yang menciptakan bumi ini atau alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, sehingga meningkatkan keimanan dan pemahaman terhadap kebesaran Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati fenomena alam, manusia diajak untuk menyadari keteraturan, keindahan, dan
kompleksitas yang menunjukkan adanya perancang yang maha bijaksana. Sebagai penguat dari argumen ini, saya bisa mengutipnya dari ayat surah Al-Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 3 halaman 190. Kemudian ayat ini menekankan bahwa keberadaan langit dan bumi serta pergantian waktu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menggunakan akal, atau ayat ini mendorong untuk merenungkan dan memahami keajaiban alam sebagai bukti nyata adanya Sang Pencipta. Dengan demikian, ayat-ayat kauniyah ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran keimanan melalui observasi dan pemikiran kritis terhadap alam sekitar. Kemudian soal berikutnya, bagaimana Anda menggambarkan bahwa Amsal Al-Quran itu memberikan peran penting dalam memahami pesan Al-Quran? Dalam pesan Al-Quran. Tunggu ya teman-teman. Nah, Amsal dalam Al-Quran, perumpamaan atau metafora, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Perumpamaan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak, memperkuat argumen. Nah, contohnya seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Perumpamaannya, mereka seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekitarnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Kemudian juga seperti contoh Quran Surah Yunus, perumpamaan hujan yang menumbuhkan tanaman. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Quran Surat Yunus ayat 24. Kemudian modernisasi membuat manusia memiliki kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran. Chat yang ada Al-Qur'annya, murotal yang bisa diakses online. Kemudian jawabannya gue ya teman-teman. Jadi fenomena kemudahan akses terhadap Al-Quran melalui modernisasi seperti aplikasi Al-Quran digital, murotal online, dan teknologi lainnya memang memberikan peluang besar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Namun, rendahnya antusiasme manusia modern dalam berinteraksi dengan Al-Quran jika dibandingkan dengan masyarakat tempo dulu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman nilai spiritual. Modernisasi seringkali membawa masyarakat pada pola pikir yang materialistis, sehingga nilai spiritual Al-Quran kurang dihargai dibandingkan kebutuhan duniawi. Kemudian yang kedua, kampanye media sosial. Pemerintah atau organisasi Islam dapat menginisiasi kampanye kreatif di media sosial yang mempromosikan interaksi dengan Al-Quran seperti kutipan ayat yang direlevan dengan kehidupan modern atau tantangan membaca Al-Quran selama 30 hari. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.